saat ini sudah pulang ke Indonesia. Awalnya karena ketidaktahuan saya sehingga saya menjadi korban. Saya ingin bekerja ke luar negeri, namun saya akuin waktu dulu saya tidak mengetahui bahwa belajar ke luar negeri, bekerja ke luar negeri harus mempunyai skill. Nah, waktu itu saya tidak memperhatikan hal tersebut sehingga memang minim pengetahuan. Saya berangkat bekerja ke Taiwan dibawa oleh salah satu agen di Taiwan. Dari Indonesia saya diberangkatkan ke Taiwan. Janjinya saya di sana merawat orang tua. Ternyata sampai Taiwan sangat berbeda apa yang saya alami. Saya dipekerjakan di diskotik, saya diperjualbelikan dari agen satu ke agen yang lain dengan perlakuan yang sangat buruk, sehingga lambat laun saya dan kawan-kawan itu merasa tidak lagi ada harapan untuk bisa pulang ke Indonesia. Setelah kami menjalani penderitaan di Taiwan, akhirnya saya dan kawan-kawan itu dapat pulang ke Indonesia dengan dideportasi, pulang ke Indonesia bersama saya. Yang dua sampai saat ini masih depresi dan belum bisa diajak bicara karena saking memikirkan traumanya terlalu berat. Karena memang kondisi yang kami alami di masa lalu itu sangatlah luar biasa bagaimana perlakuan mereka. Sehingga pulang ke Indonesia pun saya, kawan-kawan dibotakin seperti baru pulang dari penjara ataupun baru pulang seperti narapidana. Kami pulang hanya pakai baju yang kami pakai, sandal jepit, hanya tiket pesawat yang diberikan. Sehingga sampai di Indonesia bukan pertolongan yang saya dapat. Ternyata sampai di bandara saya dijemput oleh orang-orang agen dan saya harus digiring untuk dibawa ke tempat agen. Saya masih beruntung saya bisa melarikan diri di bandara, sehingga saya tidak tertangkap oleh orang-orang tersebut. Itu saya alami pada tahun 2000. Pengalaman pahit saya di Taiwan itu membuat saya trauma. Bertahun-tahun saya pendam rasa malu, rasa takut, semua rasa itu ada jadi satu. Gak bisa dibayangkan bagaimana ketika mengingat perlakuan mereka waktu saya di Taiwan. Tapi saya masih beruntung. Saya bilang beruntung karena saya masih bertemu dengan Ibu Tati yang begitu baik, almarhum Cak Munir yang begitu baik, yang membantu bagaimana menangani kasus-kasus saya, membantu bagaimana menguatkan hati saya, bagaimana membuka pikiran saya supaya saya lepas dari bayang-bayang di Taiwan. Namun lambat laun hal tersebut saya pelan-pelan saya kikis sehingga trauma saya mulai hilang. Saya akui untuk mengakui sebagai korban itu kita memang tidak bisa. Bahkan saya sendiri tidak tahu bahwa saya adalah korban trafficking. Setelah saya bertemu dengan kawan-kawan dan tahu, barulah saya sadar, oh ternyata saya dulu benar-benar menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking. Setelah pulang ke Indonesia, saya bergabung dengan kawan-kawan untuk belajar membantu kawan-kawan buruh migran yang lain yang mengalami nasib seperti saya. Namun itu saya masih belum mau berbicara tentang apa yang terjadi. Saya masih trauma, ada rasa malu, diiming-iming gaji tinggi, diiming-iming tawaran pekerjaan yang sangat mudah, diiming-iming semuanya berjalan mulus. Itu pasti ada sesuatu. Karena kalau kita ingin bekerja di luar negeri, kita harus melalui proses. Mulai dari belajar bahasa, belajar keterampilan, belajar tentang suku, kultur, budaya di negara penempatan, belajar tentang bahasa. Itu penting. Tidak ada yang instan untuk bekerja ke luar negeri. Satu lagi yang teman-teman buruh migran perlu ingat adalah
ketika di negeri orang, jangan pernah kalian memberikan paspor pada orang lain, karena paspor adalah nyawa kita ketika berada di luar negeri. Kebanyakan kawan-kawan saat ini terlena, sehingga banyak paspor mereka diberikan pada orang lain, sehingga ketika bermasalah kesulitan untuk mengurus keputusannya. Nah, dari pengalaman tersebut saya bangkit, saya berusaha dengan support dari suami saya membangun lembaga namanya Peduli Buruh Migran. Dimana di situ kami kawan-kawan buruh migran bergabung untuk menyuarakan bagaimana kawan-kawan ini supaya tidak lagi mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan tidak lagi menjadi korban trafficking. Bertahun-tahun kami jalanin, sehingga kami merasa bahwa harus ada wadah. Ketika kawan-kawan pulang ke Indonesia menjadi korban, harus kemana? Harus di mana? Jadi kami sepakat membuat rumah singgah, walaupun sederhana, namun di dalamnya kami tetap menjaga ketulusan, kebersamaan, supaya teman-teman yang datang untuk minta pertolongan itu merasa nyaman. Kita membangun rumah singgah juga dari inisiatif dari beberapa sahabat, inisiatif dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Sandiawan, Pak Imam, untuk membangun rumah singgah supaya saya juga dapat membantu kawan-kawan yang lain pulang ke Indonesia. Juga untuk teman-teman NGO yang selama ini membantu, mensupport lembaga saya, rumah singgah saya ucapkan banyak terima kasih, sehingga saya sampai saat ini masih tetap konsisten, tetap ada untuk membantu kawan-kawan. Rumah singgah ada sejak tahun 2008. Dengan adanya rumah singgah tersebut, kawan-kawan bisa datang ke tempat rumah singgah untuk mengadukan atau menyuarakan nasibnya, ataupun keluarganya datang ke tempat rumah singgah untuk mengadukan penderitaan anaknya yang ada di luar negeri ataupun dan lain sebagainya. Dari pengalaman itu saya membuka warung, namanya Warung Makan Gang Buntu. Kenapa saya bangun rumah makan? Saya ingin bisa membantu kawan-kawan yang lain itu dari hasil jerih payah. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin memberi contoh kepada teman-teman korban trafficking lainnya, memulai usaha untuk melupakan masa lalu, memulai usaha untuk membantu teman-teman yang lain. Nah, rumah singgah dan warung kami atau warung saya itu juga disupport oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, teman-teman NGO yang lain, apabila membutuhkan rapat atau membutuhkan konsumsi, biasanya selalu ke tempat kami, sehingga ada jaringan komunikasi yang bagus dengan teman-teman yang lain. Kalau mengingat masa lalu terus menerus, itu tidak akan ada habisnya. Dan bagaimana kita memulai hidup baru, bagaimana kita memulai bangkit untuk usaha, supaya kita tidak terjebak kembali ke dalam perdagangan orang. Dengan usaha ekonomi, saya berharap kawan-kawan yang lain juga ikut bisa merasakan hasilnya. 23 jaringan kami yang ada di Indonesia, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, Malaysia, Singapura pun kami selalu berkomunikasi bagaimana kami nanti teman-teman ini yang pulang ke Indonesia bisa juga ikut membangun daerahnya dengan membuat usaha ekonomi, penguatan ekonomi, sehingga tidak lagi ingin bekerja ke luar negeri. Ketika ekonominya mapan, secara otomatis tidak akan pernah mau jauh dari keluarga, jauh dari anak. Yang pasti mereka akan usaha di dalam negeri. Marilah kawan-kawan kita kembangkan, kita kuatkan ekonomi kita supaya kita bisa sejajar dengan yang lain. Kita bisa meningkatkan ekonomi keluarga kita sehingga kita tidak lagi ingin bekerja ke luar negeri. Kita dekat dengan keluarga, dekat dengan anak. Apa dibilang sukses ketika berjauhan? Istri ada di luar negeri, suami ada di rumah, anak ada di rumah. Saya pikir itu
bukan kesuksesan. Sukses adalah ketika kita bangkit di negeri sendiri, kita bangun usaha sendiri dengan keluarga, dekat dengan anak, dekat dengan suami, orang tua. Itu saya pikir itu kesuksesan. Nah, saat ini kita memang terlihat nyata bahwa pemerintah telah melakukan pembenahan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia, sehingga perlindungan atau negara benar-benar hadir dalam melindungi pekerja migran Indonesia, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dahulu tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar amburadul dan tidak jelas. Selain itu, P3MI juga melakukan pembenahan dalam sistem pendidikan di BLK mereka. Bagaimana mereka juga melakukan pembenahan dalam bidang pendidikan, sehingga tenaga kerja kita yang ditempatkan di luar negeri benar-benar tenaga kerja yang sudah siap dan mempunyai skill. Nah, untuk pemerintah kami harap juga untuk memberikan sosialisasi ataupun memberikan bantuan kepada korban-korban trafficking yang memang saat ini banyak yang masih trauma dan mereka tidak mau melakukan apapun karena masih ada rasa takut, rasa malu. Saya harap Pak Presiden bisa mendengarkan ini. Pak Presiden, saya korban trafficking, Pak Presiden. Saya korban kebijakan negara tahun 2000. Bagaimana negara memperlakukan buruh migran benar-benar tidak manusiawi, sehingga mau tak mau dengan jalan apapun yang penting berangkat. Nah, ketika berangkat ke luar negeri, awal petaka yang terjadi adalah ketika moratorium saya ditawarin pekerjaan ke Taiwan lewat jalur ilegal. Karena rasa malu, akhirnya saya berangkat, Pak Presiden. Demi keluarga, Pak Presiden. Ternyata apa yang terjadi? Di Taiwan menjadi korban perdagangan orang. Saya masih beruntung Pak Presiden pulang ke Indonesia. Masih utuh. Walaupun banyak luka. Tapi saya masih utuh. Jari-jari saya utuh. Semuanya masih utuh anggota badan saya. Pak Presiden, tolong perhatikan untuk kawan-kawan buruh migran yang ada di Arab Saudi. Banyak mereka yang jadi korban, Pak Presiden, tidak bisa pulang. Mereka yang ada di penjara tanpa dijenguk oleh perwakilan kita. Mereka menunggu bantuan, Pak Presiden. Mereka juga warga negara Indonesia yang butuh perlindungan, mempunyai hak yang sama dengan yang lain. Saat ini Pak Presiden, teman-teman buruh migran korban PHK menangis. Karena apa? Tahun-tahun lalu sebelum berpindah pada BPJS, teman-teman buruh migran ketika kena PHK itu masih mendapatkan santunan dari asuransi. Namun setelah dipegang oleh BPJS, teman-teman yang dipulangkan PHK bukan karena kecelakaan kerja, mereka gigit jari. Mereka pulang dengan tangan kosong tanpa ada santunan seperak pun dari BPJS. Kami mohon Pak Presiden, tolong untuk ditinjau kembali pemutusan teman-teman buruh migran, dipaksakan, wajibkan untuk ikut BPJS. Kami bangga dengan Bapak. Ada kepedulian Bapak terhadap teman-teman buruh migran. Kami bangga, Bapak. Namun kami juga menangis ketika ada kebijakan yang mengatur dan memaksakan buruh migran harus ikut BPJS. Mohon Pak Presiden, kami mohon Pak Presiden, sekali lagi kami mohon Pak Presiden untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Terima kasih.